masuk dalam penyembahan. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Tuhan, karena Dia yang sudah melimpahi berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku dengar. Tiada
menjadi kerinduan kami, ya Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuliakan, mengagungkan nama-Mu yang besar, yang ajaib, yang mulia. Jadikan kami penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami rindu kuasa-Mu, sukacita-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhir. Kami akan bersukacita di dalam Tuhan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami dalam kami beribadah kepada Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja, hanya hadirat-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bu Lia yang akan memimpin. Haleluya, salam. Haleluya, ada sukacita, ada semangat. Haleluya, puji Tuhan, puji syukur ya di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita semuanya, untuk kita mau datang, untuk kita mau memuji Tuhan. Karena inilah yang menjadi kesukaan Tuhan, kalau Tuhan itu layak untuk dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita sudah diberkati dengan Tuhan. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Haleluya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, kita mau pujikan, datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Mari kita semua bangkit berdiri, kita penuh dengan sukacita, kita pujikan dengan penuh semangat, karena Tuhan baik buat hidup kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
setiap pujian yang semangat ini terus akan kita naikkan kepada Tuhan. Amin ya. Karena kita mau hidup kita semakin hari kita boleh semakin mampu memuliakan dan memuji nama Tuhan. Karena kita melihat hari-hari ini begitu banyak hal yang terjadi di lingkungan kita, di dunia ini. Bahkan pandemi corona yang semakin naik ini. Tapi biarlah kita hanya tetap percaya, kita mau tetap yakin bahwa bersama Tuhan kita akan mampu. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Haleluya, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau tahun 2021 kita sudah ditolong, kita sudah dipimpin, kita sudah diberkati Tuhan. Pasti di tahun ini, di tahun 2021 ini ya, kita pasti, Tuhan pun pasti akan menolong kita. Apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita alami, Tuhan pasti bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mau gandul Gusti terus? Mau gandul Gusti? Haleluya. Kita pujikan pujian ini, gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, Sapelino, haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, Sapelino, Pino wengi gandul Gusti, Ampun Prajoyo. Gandul Gusti, gandul Gusti, Sapelino, Pino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, Sapelino, Pino wengi gandul Gusti. Sekali lagi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Gusti, Sapelino, Pino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti.
Kita percaya Tuhan itulah kekuatan kita, Tuhan itulah keselamatan kita, Tuhan itu adalah penghibur dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dia sanggup memberkati kita, Dia sanggup memulihkan kita, keadaan kita saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, hatiku percaya. Bagi saudara-saudara kita yang ada di jauh sana ya saudara ya, kalau saat-saat ini mereka mengalami duka cita yang begitu dalam karena begitu banyaknya bencana-bencana alam yang mereka alami. Bila saudara-saudara kita seiman tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, tetap diberikan ketabahan, kesabaran oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya. Dan biarlah kita saat ini yang masih Tuhan berikan kesempatan, masih Tuhan berikan waktu yang luar biasa ini, biarlah kita mau siapkan hidup kita, kita mau siapkan segenap tubuh, jiwa, roh kita untuk kita terus berjuang di dalam kita mengiring akan Tuhan, di dalam kita mau mengikut Tuhan. Kalau sesuatu akan terjadi dalam hidup kita, apakah kita akan tetap cinta Tuhan? Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Ini adalah pilihan buat kita semuanya. Tapi biarlah kita semuanya, kita mau tetap cinta Tuhan. Amin.
Kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang akan Tuhan berikan di tahun 2021 yang akan kita lalui ini, biarlah kita mau tetap cinta Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Karena inilah persembahan yang hidup yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku
Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Terus urapi kami semuanya Tuhan. Terus bawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, setiap persembahan kami, ini yang menjadi persembahan yang boleh kami naikkan kepadamu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan akan pujian kami. Dan biarlah kami tetap ya Tuhan setia hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami rindu diisi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan mengubahkan kami, firman-Mu yang akan meneguhkan kami, firman-Mu yang akan menuntun kami, dan firman-Mu yang akan membimbing kami untuk kami memasuki hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap kuat, kami tetap setia, kami tetap teguh untuk memegang iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Mari urapi dengan kuat kuasa yang daripadamu. Mulut bibirnya Tuhan yang menguasai, hati dan pikirannya Tuhan yang menguasai. Hikmat kebijaksanaan Tuhan limpahkan buat hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami mengucapkan selamat datang. Ada tamu dari kampung Inggris ya. Pertama kali kami di tempat ini didatangi dari kampung Inggris. Biasanya kampung Inggris itu datangnya ke kota-kota ya. Ini di pinggir enggak tahu tempat di sini. Waktu dan tempat kami persilakan. Habis itu saya serahkan kepada hambanya. Baik, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur sekali bisa datang di sini. Seperti yang dibilang Pak Pendeta, ini kenapa orang dari kampung Inggris bisa sampai ke sini? Biasanya di kota. Ya, bersyukur sekali bisa beribadah bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya ke sini karena Pesah. Teman saya ya, sedikit perkenalan, nama saya Serina, saya asal campuran, jadi mama saya Manado, papa saya Ambon, lahirnya di Manado, tinggalnya di Maluku Utara, kuliahnya di Jogja, sekarang di kampung Inggris. Ya, apa ya? Bingung mau ngomong apa. Jadi saya sebenarnya di kampung Inggris udah sekitar 2 bulan, baru datang ke sini karena berhubung Pesah juga baru sampai di sini ya. Jadi dibilang, ayo ke gereja ini. Oh iya mau ke sana. Tapi diajak pelayanan, saya bilang, aduh pengen sekali, rindu sekali mau pelayanan, tapi memang bener-bener di kampung Inggris itu seminggu full dari subuh sampai 9 malam itu nggak berhenti. Jadi saya bilang kalau ada kesempatan mungkin saya mau pelayanan gitu, walaupun mulai dari singer dulu gitu kan, karena memang waktunya juga susah untuk bisa menyesuaikan sama yang di sini. Jadi mungkin itu saja kenalannya. Puji Tuhan, shalom, salam sehat buat kita semua. Kita diberkati Tuhan pagi hari ini, kita menikmati akan anugerah Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang masih percayakan atas pelayanan ini melalui hambanya Bapak Asis sama jemaat di tempat ini, percayakan atas pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebuah hal yang akan kita sama-sama renungkan pagi ini, kita tidak saling gurui ya Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, kita semak share, kita sama-sama belajar akan kebenaran ini. Ketika Bapak Asis kasih kepercayaan untuk pagi untuk melayani, ada sebuah hal yang saya mau
diingatkan Tuhan dan kita mau sama-sama renungkan di pagi hari ini. Sebuah ayat, ayat firman, ayat emas yang sering kali dan beberapa kali ini saya pakai ketika saya masih pemuda, beberapa kali retreat di beberapa tempat ya. Ayat ini sering kali menjadi sebuah tema buat retreat yang ada waktu itu ya, beberapa kali ayat ini. Dan ayat ini cukup favorit khususnya buat anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini akan kita sama-sama pelajari di pagi ini, menjadi perenungan kita di pagi ini, mengingat ya kondisi kita hari-hari ini yang kita semua sudah tahu semua bahwa pandemi yang hari-hari ini kita harus hadapi dan itu tidak akan mungkin kita tolak ya, karena semuanya sudah terjadi. Dan menurut kebenaran firman Tuhan itu sudah menjadi penggenapan dari firman Tuhan bahwa akhir zaman, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, bla bla bla, kesusahan sana sini dan sebagainya, penyakit dan sebagainya, itu semua sudah menjadi penggenapan dan daripada firman Tuhan. Menindaklanjuti akan hal ini, ada sebuah hal yang akan kita mau sama-sama pelajari di pagi ini, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat semakin dekat buat kita semua, dan itu terjadi buat kita semua dan harus kita hadapi hari-hari ini. Beberapa kali ketika malam yang seringkali anak saya tuh sering minta jajan dan sebagainya, itu saya keluar di Pare itu ya. Berbeda dengan 1 tahun 2 tahun yang lalu ya, cukup rame sampai jam 2 malam itu banyak ya, masih yang jualan, lesian masih beberapa hari yang lalu saya ke Pare ya, sepi sekali ya, karena beberapa hampir 2 minggu Pare itu di lockdown ya, sudah jam 7 itu sudah ditutup, jalan utama itu sudah ditutup, sepi sekali ya. Saya lewat dari jalan Kediri ke barat tuh sampai dekat rumah sakit itu cukup sepi sekali ya, senyap ya. Beberapa angkringan yang beberapa seringkali ada ya banyak di situ ya, orang-orang nongkrong hari-hari enggak ada ya. Itu terjadi hari-hari ini, dan itu ya bukan cuma di Pare, di mana-mana tempat itu bisa terjadi. Saya dengar dari beberapa kenalan yang ada di Surabaya, di mana-mana semuanya sama Bapak Ibu, dan itu harus kita alami dan harus kita hadapi. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yohanes Pembaptis pada waktu zaman Yesus sudah ada itu sudah katakan, berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Ya, zaman Yohanes Pembaptis ada, zaman Yesus ada itu ya sudah berkata-kata begitu. Kita hidup di tahun 2021. Dengan arti kata lain, ya sudah semakin sangat dekat lagi melihat, mengingat kejadian demi kejadian harus kita hadapi di hari-hari ini. Pandemi yang sudah terjadi. Hari-hari ini banyak kalangan ngomong, banyak share-share yang sudah saya baca di beberapa teman-teman share itu, bahwa sudah sangat mendekati hari akhir zaman itu sudah benar-benar terjadi. Gimana dengan adanya ini harus divaksin, nantinya ada sertifikat dan sebagainya, yang ujung-ujungnya nanti mesti kepada sebuah kata yaitu antikris dan sebagainya. Itu semua banyak share-share, kalau mungkin Bapak Ibu perhatikan di beberapa internet dan sebagainya, itu semua sudah bukan menjadi rahasia lagi. Biarlah sikap apa untuk kita menghadapi kehidupan kita di hari-hari ini, mengacu kepada firman Tuhan yang ingin saya bawakan dan Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saya beberapa waktu yang lalu. Saya ingat sekali ketika saya masih pemuda, retreat beberapa kali, ayat ini sering kali diingat, dan ayat ini sangat populer lagi buat untuk kalangan orang-orang muda. Olehnya pagi ini kita akan sama-sama baca, sama-sama buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke
dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita bacakan ayat ini. Sudah ketemu semua? Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau kita perhatikan sekali, kita baca di ayat-ayat berikutnya ini mengingatkan ya bahwa kondisi yang tidak mengenakkan dan segala sesuatu yang tidak enak itu akan terjadi. Saya menggarisbawahi kata-kata ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Makanya ya tiap kali saya ngomong ini yaitu ini sangat ayat yang sangat populer sekali untuk di kalangan orang-orang muda. Tapi itu bukan cuma untuk orang-orang muda saja, tapi ini buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan melalui kebenarannya ini mengingatkan kita semua, saya pribadi, kita semua yang hadir di tempat ini pada pagi ini, untuk kita mau mengingat akan Tuhan di masa kehidupan kita. Ngomong tentang ingat, ya tentu sebuah hal yang seringkali banyak pamflet atau ada baliho kalau ada tanah yang longsor, kalau di daerah Batu kita jalan ke daerah Pujon sana ya seringkali ada peringatan-peringatan di pinggir-pinggir jalan, awas longsor, ada longsor dan sebagainya, itu awas, hati-hati, sering terjadi kecelakaan dan sebagainya. Tentu ada sebuah maksud tertentu dengan apa yang sudah ditulis di situ. Ya, demikian juga buat kita semua pagi ini diingatkan kembali. Ayo kita mau ingat akan pencipta kita atau Tuhan kita di masa kehidupan kita. Kita tahu ya di 2 minggu terakhir ya kemarin saya ngomong ya banyak dan saya sudah lihat kabarnya ya 2 minggu kalau nggak salah itu saya lihat kabarnya itu ada mungkin 3 hamba Tuhan yang meninggal dunia ya. Waktu yang cukup pendek ini ya. Yang satu Bapak Eliasib ya pendeta di Kediri. Terus Bapak Noh Mandi jadi di kalangan GPDI ya Bapak Ibu. Dan Bapak di Papar itu ya Jayadi ya. Ya, siapa? Yakub Muhadi. Saya dari situ saya ingin berbandingkan bahwa dan banyak teman-teman ngomong menyayangkan kok hari-hari ini ya banyak bahkan hamba-hamba Tuhan berguguran, berbawa waktu, Manco, Maniku dan sebagainya banyak sekali. Bahkan kemarin saya dengar dari Pak Asis di kalangan di daerah Manado banyak sekali juga banyak hamba-hamba Tuhan. Dan melihat fenomena ini atau kenyataan ini ya tentu bahwa itulah kehidupan manusia. Dan beberapa waktu yang lalu pun ya Bapak Yunus Katiran yang dulu pernah jadi guru sekolah minggu saya, pernah ngajar saya sekolah minggu, tetangga depan rumah saya waktu masa kecil saya itu juga dipanggil Tuhan. Juga karena hal ini ya, saya renungkan sekali bahwa kehidupan itulah kehidupan manusia yang tidak akan mungkin kita akan menolaknya, bahwa proses atau waktu yang Tuhan sudah tetapkan buat kita masing-masing ya. Kasarannya orang Jawa ngomong tuh buah kelapa atau klopo itu ya jatuh itu beraneka macam waktu ya. Ada yang masih kembang atau masih manggar itu sudah jatuh ya, sudah mulai besar cengkir ya, maksudnya sebelum degan masih jauh itu cengkir sudah jatuh. Ada yang sudah sudah degan jatuh. Ada juga yang sudah mulai setengah tua jatuh. Bahkan ada yang sampai tua sampai garing itu masih bertahan di atas, ada juga ya.
Itulah bahwa gambaran kehidupan manusia. Tetap kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya waktu yang berbeda-beda buat kita semuanya. Sebab itu dengan adanya waktu yang Tuhan tetapkan buat kita semua, firman ini datang buat kita semua pagi ini, dan sama-sama kita mau renungkan. Ayo kita mau ingat Tuhan kita di masa Tuhan masih percayakan kehidupan buat kita semua di hari ini. Ayo kita mau ingat, kita tidak bisa menolak waktunya itu tuh. Dengan berbagai macam cara, kalau kita mau datang kepada kita kembali kepada Tuhan, ada yang lewat penyakit, kecelakaan dan sebagainya, itu sudah kehendak bebas Tuhan. Itu sudah wewenang daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita masing-masing. Nah, tentunya menjadi pertanyaan kita semua, siapkah kita untuk kita mau kembali datang kepada Tuhan? Seringkali juga ketika saya di pekuburan ngelayat, ya, kalau mungkin hari-hari ini saya jarang sekali ya, karena beberapa kasus ada COVID dan sebagainya ini dibatasi sekali, dan kemungkinan kalau saya tidak orang-orang tertentu, saya tidak jarang ikuti acara di pekuburan karena kesibukan saya di kerjaan saya. Nah, tapi seringkali saya renungkan akan hal ini ketika saya mengikuti acara di pekuburan ini. Jadi pertanyaan besar buat saya pribadi, sudah siapkah saya? Saya nantinya pasti gitu. Saya pasti akan datang kembali kepada Tuhan. Itu sudah tidak bisa kita tolak dalam kehidupan. Sudah siapkah saya pribadi, saya ini, untuk saya datang kepada Tuhan? Buat kita semua di tempat ini mempersiapkan kita mau datang kepada Allah. Seperti apa yang saya sampaikan, zaman Yohanes sudah berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah. Yesus ada itu, Yohanes sudah katakan gitu. Tuhan sudah dekat. Dengan arti kata ini, apalagi kita yang hidup di tahun 2021 ini dengan kondisi yang pandemi tidak semakin menurun. Beberapa negara di belahan dunia yang lain itu ya, sudah semakin bahkan ada mutasi daripada virus ini sampai sudah bingung semua hari-hari ini. Apalagi ekonomi, Bapak Ibu Saudara, ya kita tidak tahu, tapi kita mau tetap percaya, kita yakin bahwa kebenaran Tuhan tetap jaga dan pelihara kita, seperti pujian-pujian yang sudah sama-sama kita mau naikkan di pagi hari ini. Ini biar menjadi kekuatan kita bahwa tempat yang paling aman, tempat yang paling indah tidak ada lain di muka bumi ini. Hari-hari ini kita mau cari selain di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan. Ngomong tentang firman Tuhan pagi ini, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Seringkali ini dilemparkan atau buat cuma orang-orang muda. Tapi pagi ini kita mau pelajari. Masa muda adalah sebuah masa di mana kekuatan orang itu masih kuat-kuatnya. Baik secara fisik, secara intelektual, pemikiran, secara tenaga, kekuatan itu masih sangat kuat-kuatnya. Makanya firman Tuhan ini datang buat dengan kata-kata masa mudamu. Saya renungkan kata-kata masa muda itu memiliki sebuah arti bahwa kesempatan yang Tuhan sudah masih berikan buat kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita dibatasi dengan durasi yang ada, dengan waktu yang Tuhan tetapkan buat kita masing-masing berbeda itu, Bapak Ibu. Masa kita berbeda satu sama lain. Tapi kita mau renungkan, masa muda, kalau saya artikan, kalau saya renungkan, adalah sebuah kesempatan di mana kita masih bisa hidup, kita masih bisa berkarya, kita masih Tuhan taruh nafas hidup bagi kita. Itu Bapak Ibu. Itu bukan firman Tuhan ini bukan cuma bagi orang-orang muda, buat kita semua di tempat ini. Ketika Tuhan masih percayakan kehidupan kita masih hidup, berarti firman Tuhan ini berlaku buat kita semua. Ayo kita mau ingat itu dalam kehidupan kita. Masa muda, ketika kita masih kuat, kita masih diberi kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan. Ayo kita mau ingat terus dan ingat terus
kita percaya kepada Tuhan dan terus mengingat. Yang kedua tentang waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kita tetap dibatasi dengan waktu. Kesempatan yang Tuhan masih berikan, ayo kita mau gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat-ayat bagian terakhir, bagian berikutnya Tuhan ayat ini katakan, sebelum hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang Tuhan katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini sebuah gambaran waktu atau saat di mana kita tidak bisa berkarya, Bapak Ibu. Masa muda banyak kali orang-orang muda yang di masa-masa kehidupannya berkarya dengan luar biasanya. Ya, seperti beberapa contoh-contoh orang-orang sukses dan sebagainya diawali di masa-masa mudanya. Tapi ketika suatu saat pun, ya gambarannya itu Mike Tyson, Bapak Ibu ya, yang juara dunia tinju kelas berat, yang waktu itu tidak ada seorang pun mampu mengalahkannya. Tapi akhirnya pun sama ya, Bapak Ibu, sama kita. Akhirnya juga kalah. Akhirnya pun dengan beberapa akhir karirnya pun juga meredup dan sebagainya. Itulah yaitu waktu buat kita semua. Sebab itulah firman itu datang buat kita semua. Ayo kita mau mengingat Tuhan kita dan berkarya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Ngomong kembali tentang ingat, saya merenungkan sekali tentang ingat itu ya. Kalau seseorang dikatakan, seorang ibu berpesan ketika anaknya mungkin bepergian, le hati-hati di jalan, le hati-hati di jalan dan sebagainya, ketika bepergian dan sebagainya. Tentu ada sebuah maksud tertentu yang ibunya minta kepada anaknya supaya di jalan itu tidak biayaan, akhirnya saat terjadi kecelakaan, nabrak orang dan sebagainya yang tidak diinginkan. Ada sebuah maksud tentunya yang diinginkan oleh ibunya untuk memeseni kepada anaknya yang berpergian di jalan, yang ramai, yang kendaraan banyak dan sebagainya itu. Ada sebuah maksud. Tentu juga maksud buat kita kehidupan kita. Ketika Tuhan beri firman ini buat kita semua untuk kita mengingat, kita juga bukan cuma sekedar kita ingat, oh Tuhan mengasihi saya, Tuhan. Tapi ketika kehidupan kita tidak sepadan dengan kerinduan Tuhan untuk kita hidup sesuai dengan kebenarannya, tentu bukan sebuah hal yang diinginkan Tuhan buat kita. Tuhan sangat pengen sekali buat kita semua di tempat ini, setiap anak-anaknya, sebuah goal yang sering kali saya beberapa waktu saya pelayanan di tempat, sering kali saya katakan, dan di mana-mana ketika saya melayani pun saya sering kali umumkan, goal kita satu, Bapak Ibu, finish ketika setelah ketemu dengan Tuhan. Tidak ada finish yang maksudnya yang lebih indah lagi selain kita mau ketemu dengan Tuhan. Mungkin kita pengen kaya, Bapak Ibu, mungkin kita pengen sukses usaha kita dan sebagainya, kita memiliki banyak harta dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan datang, ketika Tuhan panggil kita, apakah nantinya kita akan bawa? Tidak akan mungkin. Satu goal kita, Bapak Ibu. Ini saya tidak munafik, Bapak Ibu. Saya juga seorang pekerja keras ya. Di mana saya seorang pekerja sangat keras sekali. Waktu saya gunakan, kalau Tuhan kasih kesempatan, kalau Tuhan ada kesempatan, saya pasti gunakan akan itu. Saya bekerja. Saya pengen bisa menghidupi keluarga saya dengan baik dan sebagainya. Saya pengen itu. Tapi ayo kita mau kembali. Satu tujuan kita yaitu apa? Kita ketemu dengan Tuhan. Goal kita nanti. Goal kita nanti kita akan ketemu dengan Tuhan. Makanya ketika firman ini datang buat kita semua, terlebih saya pribadi, Bapak Ibu, ayo kita mau berubah. Kita mengingat ada sebuah hal yang akan kita buat dalam rangka kita mengingat Tuhan. Bukan cuma kita mengingat Tuhan, Tuhan memang kita ingat.
karya Tuhan buat kita, keselamatan itu sudah kita miliki. Tapi keselamatan itu tidak cuma kita miliki dan kita pendem. Seperti seorang yang diberi 1 talenta. Itu kita ingat sekali, bukan Bapak Ibu, untuk orang yang diberi oleh tuannya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5 talenta. Nah, tentu kita tahu yang 2 talenta dikembangkan menjadi 2, menjadi tambah 4, yang 5 dikembangkan lagi menjadi bertambah 5 menjadi 10. Tapi kita lihat yang 1 orang, firman Tuhan katakan disimpan erat-erat, tidak gunakan. Dia keterima keselamatan itu, tapi dia simpan untuk pribadinya. Enak aku gini gitu. Tidak ada sesuatu yang akan dibuat olehnya. Tapi akhir ending dari semuanya, firman Tuhan ngomong, yang 2 talenta, hamba yang menerima 2 talenta katakan, sabaslah engkau hambaku yang setia, masuk dalam perjamuanku yang kudus. Yang 5 talenta Tuhan katakan kepada hambanya yang memiliki 5 talenta, engkau hamba yang baik, ada pujian yang diberikan tuannya, masuklah dalam perjamuan. Tapi yang 1 talenta Tuhan katakan, engkau hamba yang jahat, enyahlah dalam ratap dan ketak gigi. Mari kita mau ada sebuah hal yang Tuhan tuntut buat kita, ada hal yang Tuhan tuntut buat kita semua ketika kita mau mengingat Tuhan, ketika kita mau mengingat pencipta kita pagi ini. Perenungan pagi ini tidak akan saya panjangkan, tapi sebuah pesan Tuhan buat kita semua di tempat ini. Ayo kita mau berkarya buat Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita berubah dalam pembaruan budi kita. Kita menjadi pribadi yang ketika Tuhan lihat hidup kita masing-masing, engkau hamba yang baik buat saya. Engkau anak-anakku yang setia. Engkau anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Dan Tuhan berkenan buat kita. Menjadi ayat penutup pagi hari ini, kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini tujuan Tuhan mengingatkan buat kita semua pagi ini. Ayo kita mau berubah dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang disempurnakan dan siap kita mau mencapai goal kita, yaitu kita ketemu dengan Tuhan. Sampai selamat menikmati kehidupan kita, selalu sukses bersama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, amin. Sepanjang ibadah ini saya sangat menikmati hadirat Tuhan, dan saya yakin dan percaya hadirat Tuhan masih ada buat kita semua, dan Tuhan akan memberkati kita. Saya undang para pemain musik, ada sebuah pujian yang sama-sama kita akan menyanyikan di pagi hari ini. Haleluya. Kita tetap jaga dalam hadirat Tuhan. Kita akan nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur atas ketika Engkau datang buat setiap kami semua. Firman ini cukup keras buat kami semua anak-anak-Mu, tetapi kami mengucap syukur. Bahkan buat hamba-Mu pribadi pun luar biasa keras. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau cinta buat kami, Engkau sayang buat kami. Engkau pengen tidak ada satu orang pun di tempat ini yang mendengar firman yang akan menjadi bagian orang-orang terhilang di hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan.
kasih. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pujian ini mengingatkan buat kita semua. Kita tetap meyakini bahwa karya Tuhan sudah berlaku buat kehidupan kita semua. Keselamatan sudah Tuhan berikan. Kehidupan yang akan Tuhan sudah jamin buat kehidupan kita. Mari kita mau mengingat terus Tuhan. Kita mau ingat terus Tuhan dan ingat terus Tuhan. Dan Tuhan pengen tuntut buat kehidupan kita ini. Kita mau berubah dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang disempurnakan. Mari kita mau ingat Tuhan. Mari kita ingat Yesus, karya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Penebusannya, karyanya buat hidup kita luar biasa. Dengan itu mari kita mau menjadi anak-anaknya, dan kita mau bertumbuh menjadi hidup yang semakin hari semakin akan disempurnakan. Kita akan terus menikmati hadirat Tuhan. Saat jemput kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji, menyembah Dia. Yesus, amin. Sama-sama takkan lupa Yesus.
karya yang luar biasa Tuhan. Tuhan pengen buat kita semua di tempat ini tidak seorang pun menjadi bagian miliknya nanti. Kita siap ketemu dengan Tuhan, kita siap sampai finish itu. Kami menjadi pribadi, kita mau bertumbuh dan bertumbuh sempurna. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi ini. Engkau sedang melawat buat setiap kami semua ya Tuhan. Engkau membarui hidup kami, Engkau meneguhkan iman percaya kami, Engkau mengingatkan kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ampuni ya Bapa, ampuni kekurangan kami dalam kami berjalan, dalam proses kehidupan kami hingga detik kami pagi ini, kami ada di dalam rumah pagi ini. Seringkali kami melewatkan waktu-waktu kami dengan kondisi kami, dengan keberadaan kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan Engkau, dengan segala kehidupan yang sudah kami lalui hingga malam, hingga detik ini di pagi ini ya. Seringkali kami berbuat hal yang tidak berkenan. Seringkali kami melewatkan waktu yang ada, kami gunakan waktu yang ada itu dengan seenak kami pribadi ya Tuhan. Ampuni kami melalui peringatan firman-Mu pagi ini. Engkau bukti cinta-Mu kami boleh nikmati pagi ini. Engkau menginginkan tidak satu orang pun terlepas dari bagian-Mu Tuhan. Tuhan kami siap menantikan kedatangan-Mu. Kami siap Engkau menjemput kami ya Tuhan. Mari persiapkan kami. Di hari-hari yang sulit ini Tuhan, kemampuan kami terbatas sekali. Hikmat kami terbatas, pemikiran kami terbatas, fisik kami hari-hari terbatas dalam menghadapi pandemi yang sulit hari-hari ini. Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu. Tuhan, Roh Kudus berkaryalah. Terus tinggallah dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau sumber segala-galanya buat hidup kami. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Kami tidak akan mampu Tuhan. Kami lawan kehidupan ini. Kami jalani kehidupan ini. Kami tidak akan mampu tanpa kekuatan-Mu. Tanpa Roh-Mu yang memimpin kami tidak akan mampu ya Tuhan. Mari Tuhan, terus tinggallah. Jangan ambil Roh-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Ampuni kami salah dosa kami. Kami pengen berubah. Kami pengen hidup kami semakin disempurnakan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pagi ini Engkau bersama dengan kami. Bahkan selepas kami tinggalkan ruangan ini pun, rumah-Mu ini pun, kami akan terus diberkati dengan lawatan Allah dan ketinggalan-Mu dalam kehidupan kami, perkenanan-Mu dalam hidup kami. Dan akan kami siap lawan, kami akan siap jalani proses kehidupan ini dengan penuh pengharapan kami kepada Engkau, Yesus, sumber segala-galanya dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat perenungan firman-Mu yang sudah sama-sama kami pelajari pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat-Mu, di tempat ini ya Tuhan.
Dengan anugerah-Mu kami berdoa, biarlah Engkau menjamah, memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, memberkati kehidupan mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan, setiap usaha mata pencaharian mereka masing-masing, diberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Jaminan-Mu kami tetap pegang, bahwa Engkau akan tetap membuat anak-anak-Mu akan semakin naik dan semakin naik, dan kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itulah jaminan firman-Mu, dan itu akan terus kami pegang dan kami pegang, dan kami akan terus nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami semua sudah diberkati, kami semua sudah diberkati. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum saya kembalikan Bapak Ibu, saya juga sangat mohon maaf sekali ya Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu yang lalu gereja ini masih belum masih dalam pembangunan. Saya sangat maaf sekali buat Pak Asis ya, kontak saya, tolong aku dipasangkan kabel ya. Waktu itu saya malam ke sini, waduh, saya lihat rangka plafon sudah jadi. Wah, ngerjakannya gimana? Waktu saya enggak ada, saya kerja siang harus kerja dan sebagainya. Ya sangat maaf sekali Pak Asis ya, jangan sama ini ya. Sebenarnya saya pengen bantu ya, tapi ya berhubung saya kondisi, dan waktu itu pun saya dihubungi rangka plafon sudah dipasang, kan enggak mungkin karena itu harus cepat-cepat dipasang kan, untuk masang kabel juga enggak cepat dan enggak menjadi. Saya sangat mohon maaf sekali. Kemarin pun saya dihubungi untuk bantu masang instalasi di belakang. Saya akan tetap usahakan untuk saya mengerjakannya, dan mungkin melalui kesempatan ini pun sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan buat saya, dan saya ingin untuk membantu pembangunan di tempat ini ya Bapak Ibu. Nilainya pun tidak seberapa, tapi inilah kerinduan saya ingin bantu. Tidak tahu nanti berupakan cat atau apa ya, untuk terserah Bapak ya, untuk jemaat di tempat ini untuk melanjutkan pembangunan di tempat ini. Saya akan serahkan saja langsung ya untuk pembangunan Bapak ya, sedikit Bapak ya. Terima kasih. Ya, ini puji Tuhan, saya serahkan kembali untuk Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Amin, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan saya juga baru kali ini ya, saya ada di gereja yang baru ini. Dan selamat untuk menikmati rumah Tuhan yang baru. Semangat terus yang baru. Diberikan terus semangat untuk datang kepada Tuhan ya. Ya, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Minta tolong Mbak Mus untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mempersembahkan persembahan yang kami siap sediakan. Biarlah senantiasa ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, senantiasa Engkau akan memberikan ganti dengan lipat kali ganda. Berkati ya hamba-hamba-Mu yang saat ini belum sempat memberi, namun Kau akan memberkati juga dengan lipat kali ganda. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap untuk memberi persembahan buat Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. Segala bagiku
kembali kepada Pak Aziz. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Yulianto yang menjadi mitra kami, ya, mendukung kami sejak kami melayani di sini, sejak mulai awal, ya, banyak hal yang sudah dikerjakan, salon-salon, sound situ, ada banyak saudaraku. Ringan tangan itu artinya apa ya? Oh lain, entengan maksudnya suka tenaganya, enteng saudara yang dikasih Tuhan. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Untuk minggu depan pelayanan kebetulan ya Pesa itu relasinya banyak saudaraku. Baru tiba langsung bawa orang kampung Inggris kemarin, saya nggak tahu pas doa di sini. Waktu saya jemput dari bandara, telepon-teleponan. Mungkin karena teman nih. Wah, dan di kampung Inggris. Kebetulan yang satu itu penginjil di pelayanan misi. Ya, minggu akan melayani di tempat ini. Sekaligus ada anak-anak kampung Inggris. Kami beri kesempatan untuk melayani. Mungkin ada 3 orang, termasuk siapa? Erina. Nina, yang paling enak gitu aja. Nina gitu aja. Nah, nanti Nina ambil bagian singer. Terus sebenarnya tak suruh main biola, nggak bawa biola. Aku tanya Pesa, saya bawa biola saya. Enggak, teman di Ukrim ternyata saudara. Ini lulus tapi ini lolos. Ya, brojol. Jadi nggak sampai lulus, tapi Tuhan tangkap. Betul tadi bertobat, ya. Sekarang, waduh, sregep, setia, jadi hamba Tuhan. Terima kasih Pesa sudah tiba di tempat ini dan selama 1 bulan jadi pengerja kami. Nanti habis itu akan melayani di kandangan. Ya, dibutuhkan tenaganya di kandangan. Sebenarnya opo anakku kok dikekno wong sini batu pelayanane dhewe. Kalau kepentingan kami eman-eman, tapi saya serahkan, ini bukan milik kami, anak ini milik Tuhan. Wis nggak tahu gimana nanti, biar Tuhan yang beracara. Ya, jadi besok minggu akan dilayani dari hamba Tuhan Roy namanya, Roy ya, temennya Pesa begitu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi untuk setiap kami kalau ada kampung Inggris nanti kami berusaha ngasih makan ya saudara ya, gue kasih Tuhan. Kemudian untuk yang tengah ini yang persembahan 2 itu untuk kas, tapi kalau ada tamu dialihkan untuk pembicara, untuk hamba Tuhan, untuk persembahan. Ya ini persembahannya nggak sampai 200 biasanya yang kedua itu. Ya kadang-kadang 200, kadang-kadang nggak sampai, tapi nanti nambahi saudaraku. Kalau mungkin saudara ada berkat, taruh di nomor 2. Ya, jangan tombok nomor. Jangan tombok nomor saudara. Nah, puji Tuhan untuk terima kasih juga untuk berkat. Memang kami sudah berhenti, nggak ada dana istirahat. Ya, nah ini ada dana nanti untuk memperbaiki talang dulu. Ya, cat sudah ada. Kalau bisa nanti kita cari tukang cat aja. Pak Gunawan minta kerja bakti, gak usah. Nanti persembahan saja taruh di nomor 2. Kemudian nanti kita panggil tukangnya saja. Gue lagi ngecat jelembret kabeh, gue numplek cete gak karu-karuan. Ya, nah, lebih baik taruh di persembahan nomor 2 saja. Ya, ini belum beres ini. Yang ngembes ini, kalau ini sudah beres, ini tinggal memperbaiki saja, tinggal ini saret situ sama ngecat. Nanti kita dicat, cat sudah ada, nanti dicat. Ya puji Tuhan. Untuk kebaktian ya, doa hari Senin sampai Sabtu. Sekarang ada doa pagi di sini jam 4 itu lewat sedikit sudah ada yang datang membaca firman Tuhan, kemudian memuji menyembah berdoa. Dan mesbah doa Selasa, Rabu, Jumat. Kamis latihan musik. Ya, kami memang sejak dulu capek, lelah,
Kadang-kadang mohon maaf ya, kalau mungkin koyok nyeneni, saya memang tegas kalau ngelatih anak-anak itu begini-begini, kadang-kadang itu gak nyeneni, saya membentuk anak-anak ini, tapi ada manfaatnya. Kemarin Theo itu pinter, langsung nang betani, nang GBI, wis ucu lo, wis gak apa-apa metu, wis jadi berkat di sana. Tapi yang di sini kami bentuk karakternya supaya setia melayani Tuhan. Jangan ucul ya. Nah ucul aku golek meneh, ngajari meneh saya mulai dari yang kecil-kecil lagi. Jadi anak kecil-kecil, kemeng keju ya, kunci do re mi saya ngajari dari awal. Tapi ada hasilnya luar biasa. Terus hari Kamis latihan jam 4:30. Sabtu yang melayani musik, sekarang sudah anak sekolah minggu, sudah main musik. Ya puji Tuhan. Mimi sudah mulai kunci sol, kunci do sudah mulai bisa. Ya, si kecil nanti kelas 6 itu pasti jadi nanti. Ya puji Tuhan. Terus ada yang perlu disampaikan? Kami doakan hari ini kami akan mengantar keluarga Pak Samiran balik lamar. Ya, sudah dilamar, sekarang balik lamar, omnya akan mengantar ke Jombang. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Juga pernikahannya Mbak Nus tanggal 7. Jadi ya, jadi. Maaf. Tanggal 7. Guyon. Ya, 7 Februari. Ya jadi nanti kita semua diundang ya. Oh, semua diundang. Nanti pakai protokol kesehatan. Ya. Jadi nanti datang di Jombangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Yuli yang sudah setia mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Pausuk mengucap syukur ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami mengundang Bapak Usut maju ke depan mengucap syukur ajaib Tuhan. Akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami semua Tuhan sudah memberikan waktu kami untuk Tuhan, untuk datang memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk datang untuk mencari Engkau ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan sudah memberkati kami semua melalui daripada firman-Mu, di mana firman-Mu sudah menguatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan di masa-masa muda kami Tuhan, untuk mempergunakan waktu kami Tuhan, untuk melayani Tuhan setiap waktu, setiap saat Tuhan. Bahkan Tuhan ajari kami Tuhan lebih hari Tuhan, lebih setia, lebih tekun akan Engkau ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah melawat hidup kami ya Tuhan. Tuhan kami akan kembali pulang Tuhan, membawa berkat firman Tuhan ini. Ajarkan firman Tuhan ini Tuhan ada di dalam hati kami, menjadi subur di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan ucapan syukur dan doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu yang sudah datang, anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan altar, diberkati Tuhan.
setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, mata pencariannya, masa depan, di tengah pandemi, di tengah keadaan. Tuhan pelihara, Tuhan selamatkan, Tuhan sehatkan, Tuhan berkati. Sebentar kami akan mengantar keluarga Pak Samiran ke Sumobito. Demikian juga persiapan Mbak Nusdiana untuk pernikahannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati umatmu yang menjalani kehidupan sepanjang hari, mata pencarian pekerjaan diberkati Tuhan. Saudari Nina yang sudah beribadah di tempat ini, sementara di kampung Inggris, kami serahkan masa depan, kami serahkan keluarga, orang tua, pekerjaan nanti ke depan, masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama pulang. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.